Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marlina, salah satu dosen pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Video ini sebagai syarat penilaian pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2022. Setelah saya menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 program studi akuntansi pada tahun 2009, saya melanjutkan ke jenjang strata 2 program studi magister manajemen, lulus pada tahun 2015. Di tahun yang sama, saya dipercaya untuk menjadi dosen tetap pada program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung. Dan sesuai dengan bidang keilmuan saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar manajemen, pengantar bisnis, perilaku organisasi, manajemen operasi, manajemen pemasaran, akuntansi sektor publik, dan pemeriksaan manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu pemeriksaan manajemen. Pemeriksaan manajemen atau bisa juga disebut dengan audit manajemen merupakan mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi Universitas Tulungagung berbobot 3 SKS dan dapat diprogram oleh mahasiswa pada semester genap di setiap tahun akademik. Berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang saya susun dan sudah saya sosialisasikan kepada mahasiswa pada awal perkuliahan, mata kuliah pemeriksaan manajemen membahas 12 bab, yaitu mengenai konsep dasar, pengelolaan pemeriksaan, perilaku auditor dalam pelaksanaan audit manajemen, langkah-langkah audit, kertas kerja audit dan program audit, pengisian program kerja audit berdasarkan tahapan audit, laporan audit, menyusun laporan audit, audit sumber daya manusia, audit pemasaran, audit produksi dan operasi, serta yang terakhir adalah audit sistem kepastian kualitas. Capaian pembelajaran yang diharapkan melalui mata kuliah pemeriksaan manajemen, yaitu mahasiswa mampu memahami berbagai jenis audit manajemen, langkah dan tahapan dalam menyusun serta menyajikan laporan hasil audit manajemen yang kemudian bisa memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil temuan auditnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery, penyampaian materi dengan metode ceramah kepada mahasiswa menggunakan buku referensi, buku teks, dan artikel-artikel pada jurnal sebagai bahan rujukan. Untuk mempermudah penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan slide PowerPoint. Beberapa buku rujukan yang saya gunakan yaitu buku Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi oleh IBK Bayangkara, buku Manajemen Audit oleh Amin Wijaya Tunggal, dan buku Audit Manajemen oleh Sondang Siagian. Akan tetapi saya memberi kebebasan kepada mahasiswa untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya dari internet maupun dari buku-buku lain yang berkaitan erat dengan materi-materi yang dibahas pada mata kuliah pemeriksaan manajemen. Selanjutnya yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kelas pembelajaran. Di dalam kelas pembelajaran, saya menyampaikan materi menggunakan media Zoom meeting. Disinilah terjadi komunikasi langsung meskipun secara virtual antara saya sebagai dosen pengampu dengan mahasiswa. Mahasiswa bisa bertanya jawab terkait materi yang dibahas atau bisa juga berdiskusi tentang pemecahan kasus audit manajemen di suatu perusahaan atau instansi.
serta bisa memaparkannya dengan cara presentasi kelompok. Sedangkan di luar jam mengajar, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk mempermudah komunikasi mengenai tugas dan permasalahan lain terkait mata kuliah yang saya ampu. Yang terakhir yaitu assessment, bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ditentukan oleh program studi, dan sekali lagi komponen penilaian ini sudah saya sampaikan pada saat kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah mengetahui dan bisa melakukan upaya-upaya positif bagaimana agar mereka mendapatkan nilai yang memuaskan. Komponen-komponen penilaian tersebut terdiri dari kehadiran 15%, tugas 20%, kuis 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Untuk nilai kehadiran bisa diperoleh mahasiswa secara penuh apabila mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir semester sebanyak 16 kali pertemuan. Pada setiap pertemuan, mahasiswa wajib melakukan absensi maksimal 30 menit setelah perkuliahan dimulai, dan mahasiswa wajib memberikan informasi atau izin kepada dosen apabila tidak bisa mengikuti perkuliahan, tentunya dengan memberikan alasan yang logis. Absensi mahasiswa dilakukan melalui link Google Form yang sudah saya bagikan di awal berkontrak perkuliahan dan bisa digunakan sampai pertemuan terakhir. Untuk nilai tugas diperoleh dengan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok terkait pemecahan suatu kasus audit manajemen di suatu instansi atau perusahaan. Bagaimana cara menyampaikannya, penguasaan materinya, kebaharuan rujukan, ketepatan pembahasan, serta kekompakan kelompok dalam menjawab pertanyaan dari mahasiswa lain. Selanjutnya, nilai kuis bisa diperoleh ketika mahasiswa tersebut memberikan jawaban yang baik apabila dosen memberikan pertanyaan, atau bisa juga ketika mahasiswa tersebut membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa lain pada kelompok yang sedang presentasi dan kebetulan kelompok tersebut mengalami kesulitan dalam menjawab. Terakhir, untuk nilai UTS dan UAS tentunya diperoleh jika mahasiswa mengikuti dan mengerjakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Keseluruhan rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya paparkan tersebut juga terekam pada sistem informasi akademik yang dimiliki oleh Universitas Tulung Agung, yaitu SIDAKAT. Mulai dari kontrak perkuliahan, informasi rencana pembelajaran semester, materi yang dibahas, pemberian tugas dari dosen kepada mahasiswa, bimbingan akademis, jadwal perkuliahan, data dosen pengampu, jurnal kehadiran dosen dan mahasiswa pada saat perkuliahan sampai pada hasil evaluasi atau penilaian. Dan kesemuanya bisa diakses baik oleh dosen maupun mahasiswa secara terintegrasi. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan, dan berikut ini saya bagikan video pada saat melakukan pembelajaran secara virtual melalui Zoom Meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah Bu, sehat. Mudah-mudahan sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan perkuliahan bisa berjalan dengan lancar ya. Baik, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Agar berdoa mulai. Oke, selesai. Untuk absensi kehadiran jangan lupa ya, seperti pertemuan sebelumnya tetap masih di link yang sudah saya bagikan di awal-awal dulu ya. Masih ada ya linknya? Ada Bu. Oke, nanti Bu. Ya. Jangan lupa absen maksimal 30 menit
setelah kita mulai ini ya. Sudah saya open akses. Kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya di minggu kemarin itu kita sudah membahas terkait audit pemasaran. Ada yang masih ingat apa itu audit pemasaran? Siapa ya? Vira bisa? Iya. Masih ingat? Iya. Audit pemasaran itu kegiatan yang memeriksa dan menganalisis aktivitas, target dan tujuan pemasaran. Untuk tahapannya itu yang pertama mengumpulkan semua data, yang selanjutnya setelah itu menjelaskan apa tujuan dari perusahaan tersebut, menjelaskan data pelanggan, menjelaskan data mengenai jasa atau produk yang dimiliki perusahaan. Setelah itu menjelaskan perjalanan bisnis awal perusahaan sampai sekarang dan mengidentifikasi para kompetitor dengan melihat perusahaan, nama dan produk yang dimiliki. Mungkin itu. Oke, ternyata masih ingat ya Vira. Yang lain mungkin ada lagi yang masih ingat terkait dengan audit pemasaran? Ada Bu. Siapa ini? Sebutkan namanya ya. Saya Nadila Tiarawati S dengan nomor pokok mahasiswa 2060301100020. Oke, ya silakan Nadila. Ya, kalau menurut pendapat saya, audit pemasaran itu pengujian yang komprehensif, independen, dan dilakukan secara periodik terhadap lingkungan pemasaran, tujuan, strategi, dan aktivitas perusahaan atau unit bisnis untuk menentukan peluang dan area permasalahan yang terjadi, serta merekomendasikan rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Seperti itu, Bu. Oke, terus kalau untuk tahapannya, Nadila mungkin masih ingat? Oh iya, untuk tahapannya sendiri, tahapan audit pemasaran, seingat saya itu ada 5, Bu, sedikitnya. Untuk yang pertama itu kegiatan pra-audit, menentukan siapa yang akan melakukan audit dan kapan akan dilakukannya. Hal ini juga melibatkan pembangunan ruang lingkup tujuan dan metodologi. Untuk yang kedua, proses audit sendiri melibatkan sejumlah langkah yaitu pengumpulan data, kemudian perakitan informasi tentang lingkungan makro, industri, perusahaan, serta bauran pemasaran adalah aspek yang paling mengkonsumsi waktu. Untuk selanjutnya, analisis informasi Bu, yang melibatkan evaluasi data yang dikumpulkan dalam upaya untuk memberikan gambaran keseluruhan termasuk program pemasaran perusahaan. Nah, di sini itu diukur seberapa baik memenuhi persyaratan konsep pemasaran dalam menyediakan kebutuhan pelanggan serta profitabilitas perusahaan, menghadapi persaingan, menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan makro dan seberapa efisien dalam melakukan hal ini. Untuk selanjutnya, mempersiapkan rekomendasi dalam bentuk laporan audit yang disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir, pasca audit, Bu. Setelah laporan audit disusun, itu harus disampaikan kepada manajemen dan kelompok yang memerlukan. Temuan dan rekomendasi harus diperbincangkan, rencana untuk melaksanakan rekomendasi lengkap juga harus disusun. Sedikitnya seperti itu, Bu. Oke, sip, bagus sekali. Jadi kalau menurut Vira tadi tahapannya untuk audit pemasaran itu yang pertama mengumpulkan data, terus menjelaskan tujuan dari perusahaan, terus menjelaskan data pelanggan, data mengenai jasa atau produk, terus perjalanan bisnis awal sampai sekarang dan identifikasi para kompetitor. Jadi jawabannya antara Vira dan Nadila itu hampir sama ya. Sama kok. Betul sekali. Terus ini selanjutnya kalau untuk pertemuan hari ini yang kita bahas adalah di bab selanjutnya terkait tentang audit sumber daya manusia. Apa mungkin ada yang sudah mempelajari atau mungkin browsing di internet apa itu audit SDM? Ada yang sudah Saya izin menjawab, Bu. Ya, bisa disebutkan namanya siapa? Saya Fajri Bagus Saputra dengan NPM belakang 33. Oke, silakan menjelaskan terkait audit SDM sepengetahuannya Fajri. Gimana? Audit SDM itu? Saya sudah mempelajari sedikit terkait audit SDM.
SDM merupakan individu yang produktif dan bekerja sebagai penggerak organisasi, baik itu organisasi yang ada di dalam suatu instansi atau perusahaan, dan merupakan sumber daya yang tidak dapat digantikan serta menjadi aset yang penting. Sedangkan pengertian dari audit manajemen sendiri yaitu merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program SDM. Audit SDM menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas SDM yang terjadi pada perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang masih terjadi pada aktivitas SDM yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Mungkin seperti itu Bu, jawaban dari saya. Oke, berarti Fazri ini sudah mempelajari banget ya untuk audit SDM. Sudah mulai baca-baca ya. Baik, bagus banget. Terima kasih ya Fazri. Sama-sama Bu. Oke, terus untuk selanjutnya ini Bu Lena mau share PPT-nya dulu. Tunggu sebentar ya terkait materi audit SDM. Audit sumber daya manusia atau SDM. Tadi secara singkat dijelaskan oleh Fazri terkait pengertian dari audit SDM. Jadi di sini di PPT saya sampaikan audit SDM adalah proses evaluasi atas berbagai aktivitas manajemen SDM yang bertujuan memperbaiki aktivitas-aktivitas tersebut. Audit SDM memberikan umpan balik mengenai betapa baik para manajer menjalankan tugas yang terkait dengan pengelolaan SDM. Tadi SDM itu apa? Fazri juga sudah menjelaskan ya, Fazri sudah tahu tadi terkait SDM itu apa, sumber daya manusia itu artinya apa, SDM-nya apa, ditambah dengan definisi yang sudah saya sampaikan di PPT. Selanjutnya tujuannya audit SDM itu apa? Yaitu yang pertama menilai efektivitas SDM. Terus yang kedua mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki. Ketiga, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam dan menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Untuk fungsi audit SDM sendiri, yang pertama adalah policy audit terkait dengan manajemen audit. Apa itu policy audit atau manajemen audit? Di fungsi audit SDM yang pertama policy. Policy itu apa? Yaitu penilaian yang dilaksanakan secara sistematis dan independen berorientasi ke masa depan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan pelaksanaan fungsi manajemen, pencapaian rencana yang sudah ditetapkan, serta pencapaian sosial objektifnya. Kemudian yang kedua, performance atau operational audit. Apa itu? Penjelasannya yaitu merupakan suatu kegiatan penilaian yang sistematis yang dilaksanakan secara objektif dan independen, berorientasi atas masa depan untuk semua kegiatan yang ada dalam suatu perubahan yang utamanya dalam bidang SDM. Terus selanjutnya, yang ketiga adalah financial audit, yaitu yang mempunyai orientasi pengujian atau penilaian secara independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan untuk memberikan perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal control yang ditetapkan. Untuk lingkup audit ya, untuk ruang lingkup audit dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu penarikan, pemberdayaan atau pemanfaatan. Yang ketiga adalah pemberhentian atau pensiunan. Yang dimaksud dengan penarikan itu rekrutmen pegawai. Mulai dari proses perencanaan kebutuhan SDM sampai proses seleksi dan penempatan. Kalau untuk pemberdayaan atau pemanfaatan itu meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan. Dimulai dari pelatihan, pengembangan sampai dengan penilaian kinerja pegawai. Jadi yang pertama
kan direkrut pegawainya. Kemudian setelah diterima itu pengelolaan pemberdayaannya melalui dengan pelatihan-pelatihan, penilaian kinerja pegawai. Yang ketiga yaitu pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja. PHK ini dikarenakan mungkin SDM tersebut itu mengundurkan diri, terus mungkin dilakukan pemecatan karena SDM tersebut melanggar aturan perusahaan. Jadi 3 itu ya ruang lingkup audit SDM. Selanjutnya cakupan audit SDM. Yang pertama audit strategi, terus audit fungsi SDM yang kita pelajari saat ini ya, terus audit kepatuhan manajerial dan audit kepuasan karyawan. Ini untuk manfaat audit SDM nanti bisa dibaca sendiri ya. Saya share nanti di WA group. Untuk setiap aktivitas SDM yang dinilai, tim audit perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung jawab, menentukan tujuan, meninjau kebijakan dan prosedur untuk mencapai tujuan, mengambil sampel arsip, mempersiapkan laporan, mengembangkan rencana tindakan, menindaklanjuti rencana tindakan untuk melihat apakah permasalahan bisa terselesaikan. Jadi audit yang kita pelajari itu lebih mendalamnya seperti ini, terus aktivitasnya seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Saya Bu, saya izin. Nama saya Rika Mawarni, izin bertanya. Tadi pada slide PPT disebutkan bahwa cakupan audit sumber daya manusia terdiri dari audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit kepatuhan manajerial, dan audit kepuasan karyawan. Untuk keempat cakupan audit SDM tersebut, mohon Ibu beri penjelasan secara rinci, mungkin nanti teman-teman bisa memahami lebih dalam. Baik, tadi ini saya tunjukkan dulu ya. Cakupan audit manajemen yang pertama yaitu audit strategi perusahaan. Apa itu audit strategi perusahaan? Jadi strategi perusahaan itu berkaitan dengan cara perusahaan menciptakan keunggulannya dalam bersaing. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman terhadap strategi yang akan dijalankan. Karena SDM atau MSDM itu dikatakan efektif hanya jika mampu berkontribusi bagi tercapainya sasaran strategi perusahaan. Slide ini ada yaitu merupakan penilaian atas sebuah fungsi yang dijalankan oleh Departemen SDM dengan kegiatan seperti ini. Audit kepatuhan manajerial itu cakupan ketiga, itu menilai sejauh mana kepatuhan para manajer dan melaksanakan berbagai kebijakan dan prosedur SDM sehingga bisa memperbaiki citra dan kontribusi Departemen SDM bagi perusahaan. Harapannya kepatuhan manajerial, para manajer operasi akan lebih menghargai Departemen SDM ketika tim audit meminta masukan dari mereka dan menindaklanjuti masukan tersebut. Terus cakupan yang keempat yaitu audit kepuasan karyawan. Kinerja Departemen SDM dinilai efektif jika mampu mencapai tujuan perusahaan dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan para karyawan. Terus untuk mengetahui seberapa baik kebutuhan karyawan, tim audit mengumpulkan data dari para karyawan. Tim audit mengumpulkan informasi mengenai upah yang diberikan ke karyawan itu sesuai apa enggak. Itu ya, 4 itu ya Rika, bisa dipahami semuanya? Bisa Bu. Oke. Izin bertanya Bu. Oke. Saya Yunita Dianggiasari dengan NPM akhir 50. Apakah audit sumber daya manusia itu dapat menghindarkan perusahaan dari berbagai dampak negatif keputusan di bidang sumber daya manusia yang tidak tepat? Terima kasih. Nadila bisa bantu Bu Lena menjawab pertanyaan dari Yunita ya. Untuk menurut pendapat saya ya Bu, terkait apakah audit sumber daya manusia itu dapat menghindarkan perusahaan dari dampak negatif keputusan di bidang sumber daya manusia yang tidak tepat. Menurut pendapat saya bisa dilihat dari beberapa manfaat audit SDM sendiri Bu. Di antaranya ada mengidentifikasi permasalahan kritis terkait dengan pengelolaan SDM, melakukan perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian ada lagi mengevaluasi, menstimulasi keseragaman kebijakan dan praktik sumber daya manusia.
Sudah tanya jawab, sudah diskusi, ternyata waktunya sudah habis untuk browsing artikel yang sudah terbit di jurnal. Ini saya beri contoh ya, saya share screen atau mungkin nanti saya share aja di WA group ya untuk contoh audit SDM-nya. Bisa dilihat. Ini contoh jurnal dari materi pemeriksaan atau audit manajemen SDM. Ini contohnya ya. Ini kebetulan ini punya saya sendiri. Dewe, saya rasa sudah cukup pertemuannya hari ini. Terima kasih semuanya, terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada sikap dan kurang berkenan atau tutur kata yang sekiranya kurang berkenan juga. Terima kasih ya semuanya, sampai ketemu minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lena. Terima kasih Bu Lena.